Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Afina Razak dengan NIM 6705202083. Oke, yang pertama dan saya akan menjelaskan tentang jurnal yang buatlah video penjelasan mengenai materi modul 4 FM ini. Durasi minimal 2 menit, maksimal bebas dilarang melihat modul. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Frequency Modulation. Yang seperti yang kita tahu, frequency modulation itu adalah proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal pembawa atau yang biasa disebut carrier, sehingga frekuensi gelombang pembawa berubah sesuai dengan perubahan tegangan simpangan sinyal informasi. Lalu rentang frekuensi modulation ini adalah 88 MHz sampai 108 MHz, sehingga dikategorikan sebagai very high frequency, sedangkan panjang gelombangnya di bawah 1000 kHz, sehingga jangkauan sinyalnya tidak jauh. FM lebih tahan terhadap gangguan, sehingga dipilih sebagai modulasi standar untuk frekuensi tinggi frekuensi tinggi ya seperti itu. Lalu modulation FM itu modulator FM. Modulator FM itu rangkaian yang digunakan untuk menggabungkan gelombang carrier dan sinyal informasi. Modulator FM itu ada dua tipe ya yang digunakan di dunia ini, yaitu yang pertama adalah Faktor modulator yaitu variasi dalam kapitasi membentuk bagian dari sirkuit yang telah ditentukan yang digunakan untuk membangkitkan sinyal FM untuk ditransmisikan. Faktor modulator diketahui cara kerja dari faktor itu ketika sinyal informasi masuk, di mana terdapat dua kemungkinan frekuensi, yaitu frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Di frekuensi tinggi tersebut akan masuk ke tunet atau tune sirkuit melalui kontrol kolektor diubah pasanya oleh resistor, sedangkan yang rendah itu akan masuk ke emitter dan dilanjutkan ke osilator untuk dibangkitkan, sehingga output sinyal tersebut itu akan memiliki frekuensi yang sama. Oke, lalu yang kedua tuh ada modulator reaktan modulator, yaitu sebuah rangkaian yang berfungsi merubah fase dua frekuensi osilator gitu. Kalau untuk cara kerjanya itu yang pertama osilator dan tune circuit menyediakan frekuensi carrier tidak termodulasi, dan frekuensi ini ada pada kolektor dan transistor. Yang kedua tuh kapasitor dan resistornya menggeser pasar 90 derajat kolektor tegangan, dan arus ini membuat sirkuit menjadi sebagai kapasitor. Lalu ada demodulasi FM. Demodulasi itu memerlukan sebuah sistem yang menghasilkan output proporsional yang terhadap deviasi frekuensi sesaat dari inputnya. Jadi jenis kalau tadi ada modulator, ada juga dengan demodulator. Yaitu yang pertama, demodulator itu ada jenisnya slope detector, round Travis detector, quadrature detector, ratio detector. Oke, lalu daya lalu setelah ini yaitu kita akan lanjut ke MATLAB. Oke, di sini jadi kita lanjut ke MATLAB. Oke. Jadi MATLAB itu yang pertamanya kita membuat ini tuh ada static text, terus ini ada push ini nih,
ada apa namanya ini? Edit text, ini tuh edit text supaya bisa diisi, dan di sini itu ini itu menggunakan yang action ini, lalu ini carrier-nya itu menggunakan push button agar kita bisa diklik. Lalu yang pertama kita bisa informasi itu ada view callback. Di sini tuh view callback kita supaya mendapatkan apa? Informasi tentang sinyal yang kita butuhkan itu kita akan masukkan ini nih. Apa namanya? Sebuah codingan yang seperti ini. Double handle bit plot X variable dan samakan X-nya ya dari 1 sampai 4. Oke, lalu setelah ini ya kita bisa melanjutkannya dengan itu. Apa seperti itu caranya. Setelah ini lalu kita run ya. Jadi di sini tuh ada message signal saat untuk push button yang informasi itu ada message signal, yang kedua ada carrier signal, yang lalu yang ketiga tuh ada frekuensi apa ya? Aku tuh lupa lagi namanya. Nah, yang ketiga itu di atas. Nah, yang ketiga itu ada message signal juga. Yang ketiga ada FM, frekuensi modulation signal, dan yang terakhir juga message signal. Seperti itu, teman-teman. Jadi selanjutnya setelah ini kita langsung merun. Apa namanya? Merun itu tersebut. MATLAB tersebut. Jadi yang kita diisi di sini tuh ada 2. Tuh, seperti ini, 5, lalu 10, lalu 15, lalu 25. Nah, lalu setelah ini, jadi ketika kita meng-callback itu, agar kenapa harus masukin codingan? Karena supaya nanti ketika kita memencet informasi di sini, lalu carrier, modulasi, dan demodulasi akan terlihat hasilnya seperti ini. Jadi supaya ada hasil dari sinyal apa yang kita butuhkan untuk apa namanya, sesuai dengan kebutuhan kita. Itu jadi mungkin sekian saja praktikum pengerjaan jurnal kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan dari diri saya pribadi dan kelebihan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Saya Muhammad Davin Arozak dengan NIM 6750267 ya 022083 dari kelas D3 Teknologi Telekomunikasi. Sanggup mampu izin pamit dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.